Shalom, salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan dan memberikan perlindungan bagi kita semua. Salam integritas agar kita semuanya menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Biarlah saat ini kami kembali Tuhan ingin mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang ditaburkan semuanya berasal dari kebenaran yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga Tuhan memakai mulut, lidah, dan bibirnya untuk memperkatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap yang mendengarkan bahkan yang menyampaikan pasti diberkati Tuhan. Biarlah benih ilahi yang akan ditaburkan itu boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah menjadi dampak dalam setiap kehidupan kami. Biar ada kuasa-kuasa roh jahat, kuasa iblis Tuhan yang mencoba mengganggu fokus kami, konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Kita percaya bahwa kita ada sampai dengan hari ini semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kembali lagi saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh kepada saya untuk kita mau sama-sama belajar. Itu berbicara di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Pasti kita semua sudah tahu tentang kisah ini, yaitu kisah anak yang terhilang, yang menjadi suatu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga para pengikutnya. Nah, kita akan membahas ini dari satu sudut yang berbeda, yaitu dengan satu tema yang cukup menarik, yaitu pertobatan orang baik. Tanda tanya. Ya, jadi temanya adalah pertobatan orang baik. Tanda tanya. Ya, ini menjadi suatu pertanyaan buat kita. Apakah orang baik perlu bertobat? Apakah orang baik itu sesungguhnya sudah menjadi layak di hadapan Tuhan? Apakah pertobatannya sudah benar? Nah, itulah yang akan kita bahas dan kita renungkan pada kesempatan kali ini di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membagi dalam beberapa part pembacaan supaya kita boleh belajar dari kisah ini. Mungkin ada kebenaran-kebenaran baru yang bisa kita terima di dalamnya, atau kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru. Karena saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari dan setiap waktu. Meskipun kita sudah pernah mendengarnya, meskipun kita sudah berulang kali membacanya, tapi saya percaya pasti Roh Kudus memberikan pencerahan-pencerahan baru kepada kita semua. Seperti saya sudah sering membaca kisah ini, tapi saya selalu diperbaharui dengan kebenaran-kebenaran yang Roh Kudus berikan kepada saya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kisah pertobatan manusia. Kita mungkin sudah sering mendengarkan kisah pertobatan. Dan saya yakin di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pertobatan itu sangat penting. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya begitu banyaknya orang yang terdampak akibat dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit juga orang yang datang untuk mencari Tuhan. Saya percaya dan yakin itu semua. Kenapa? Karena banyak sekali saya mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman hamba Tuhan, dari orang-orang yang ada di sekeliling saya menceritakan banyak sekali orang yang datang mencari Tuhan ketika mereka mengalami pandemi COVID-19 ini. Jadi kita menganggap bahwa pandemi ini adalah salah satu cara agar Injil bisa diberitakan lebih luas lagi. Sekalipun kita sebagai gereja dalam bentuk fisik gedungnya tidak bisa lagi mendapatkan ibadah secara total seperti dulu lagi, beribadah secara on the spot. Meskipun sempat ada beberapa gereja yang sudah membuka gerejanya, dan sekarang karena ada lonjakan yang cukup tinggi, maka mau nggak mau semua gereja harus kembali lagi kepada online. Tapi saya tidak melihat bahwa api untuk memberitakan Injil itu surut kepada gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya yakin dan percaya, amin. Karena gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri, adalah pribadi kita sendiri. Bukan bicara itu seorang hamba Tuhan, bukan itu bicara seorang gembala, bukan itu bicara seorang pendeta. Tetapi gereja yang sejati adalah umat yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Sebab itu pertobatan saya yakin akhir-akhir ini akan banyak sekali terjadi gelombang pertobatan manusia. Oleh sebab itu kita mari lihat kembali. Ya.
bicara tentang pertobatan manusia. Kalau kita tahu bahwa kisah ini, kalau kita nggak baca pun kita sudah detail tahu yang terjadi dari ayat 11 sampai dengan ayat 32, ini berbicara tentang si bungsu yang meninggalkan orang tuanya, bahkan menghabiskan harta warisannya, bahkan dia akhirnya kembali kepada bapaknya. Itu kisah singkatnya. Ya, ada si bungsu dan kita juga tahu ada si sulung, artinya kakaknya. Ya, jadi pertobatan di sini saya ingin membahas, ternyata di sini harus ada dua pertobatan dalam kisah ini, harusnya. Nah, makanya saya katakan kenapa kok harusnya ada dua pertobatan. Kita akan bahas dari part-part yang akan saya bagikan kepada kita semua. Jadi pertobatan orang berdosa itu sangatlah penting. Bahkan saya mengatakan kepada diri saya sendiri pun, pertobatan itu bukan sekali ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu katakan, atau ketika saya sharing dengan orang-orang di sekeliling saya, yang namanya pertobatan itu harus dari hari lepas hari. Tidak pernah berhenti sampai kita dipanggil oleh Bapa kita di surga. Karena itulah pertobatan yang sejati. Kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari dosa, tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Makanya harus ada yang namanya pertobatan hari demi hari. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepadanya, Dia sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidup kita, kita dibenarkan. Tetapi tidak boleh melupakan bahwa pertobatan itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita masih manusia. Nanti kalau kita sudah bertemu Dia di dalam surga, pertobatan itu tidak perlu lagi. Karena kita sudah bersama dengan yang kudus dan yang benar, yaitu Allah itu sendiri. Ya, dan pertobatan orang berdosa itu sering sekali menjadi topik utama, apalagi dalam khotbah-khotbah orang yang di dalam KKR. Wah, itu selalu bicara tentang pertobatan. Nah, sekarang kok saya membahasnya bukan di dalam ibadah KKR ya, atau sedang di dalam kebaktian yang harus menuntut orang bertobat. Enggak. Saya ingin menjelaskan di sini kenapa? Karena perlu sekali. Karena namanya pertobatan bukan hanya pertobatan orang berdosa, tapi saya mau katakan juga ada yang namanya pertobatan orang baik. Maka tadi saya berikan temanya pertobatan orang baik, ada tanda tanyanya. Jadi, adakah yang namanya pertobatan orang baik? Atau perlukah pertobatan orang baik? Atau kalau simpelnya gini, orang sudah baik, perlukah bertobat? Nah, itu kata simpelnya. Ya. Jadi, hal ini yang justru kurang kali disoroti atau kurang kali kita mendengar bahwa perlu adanya pertobatan buat orang baik. Jadi baik saja itu tidak cukup. Saya sering kali mengatakan dalam setiap apa yang saya sampaikan, orang baik itu nggak cukup, tapi orang benar pasti baik. Jadi orang baik belum tentu benar. Artinya benar di sini layak atau mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi orang benar, orang yang diperkenan Tuhan, pasti orang baik. Nah, itu pekan pentingnya. Kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar. Nah, dalam bagian yang pertama ini, mari kita sama-sama belajar membaca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan dalam perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Di sini kita mau belajar ada beberapa hal. Ya, dari 2 tokoh, saya ingin menyorotinya 2 tokoh dulu, yaitu si bungsu dan si sulung. Yang saya yakin percaya kedua-duanya harus memiliki pertobatan. Nah, ya si bungsu. Si bungsu meminta warisan dan dia mendapatkan bagiannya. Bagian warisannya. Kemudian setelah mendapatkan bagiannya, dia juga menjual hartanya dan pergi jauh. Setelah dia menjual hartanya dan dia pergi jauh meninggalkan keluarganya, dia menghabiskan hartanya dengan kesenangan duniawi. Artinya dia mau menghabiskan itu dengan mungkin dia punya teman-temannya. Kalau zaman sekarang dia mungkin pergi clubbing, dia pergi ke mall, beli ini dan itu. Pokoknya hidupnya foya-foya. Hedonis. Ya, gaya hidupnya hedonis. Ya. Kemudian hartanya habis dan dia melarat.
Ini yang terjadi kepada si bungsu. Dia meminta warisan kepada bapaknya. Saya ingatkan ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah minta warisan kepada orang tua kita yang masih hidup. Ini kesalahan bungsu yang menjadi kejatuhan dia. Dia meminta warisan padahal bapaknya masih hidup. Padahal orang tuanya masih hidup, dia minta warisan. Itu secara adat istiadat orang Yahudi saja sudah salah. Mungkin kita juga orang timur nggak pernah tuh namanya minta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Kalau ada, itu namanya kurang ajar. Kalau ada, itu artinya dia tidak menghormati orang tuanya, bahkan tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya masih hidup, sudah ribut soal warisan. Saya dengan tegas katakan, saya orang yang paling gak suka sebenarnya dengan bicara tentang warisan. Baik di keluarga saya, baik dimanapun saya berada. Karena warisan itu adalah hak daripada orang tua. Yang menentukan adalah orang tua kita. Nah, tapi kurang ajar nih si bungsu. Orang tuanya belum meninggal, belum mati, udah belum juga sakit-sakitan, dia udah minta. Karena nggak dituliskan bapaknya sedang sakit atau enggak, berarti artinya bapaknya masih sehat. Tapi dia minta bagiannya. Tapi bapaknya, ya ini namanya juga perumpamaan ya. Tuhan Yesus memperumpamakan ini sebagai sesuatu yang harus kita pelajari dengan baik. Hal pertama, ya jangan pernah minta warisan deh dari orang tua kita yang masih hidup. Dan jangan pernah menuntut deh. Itu haknya orang tua kita. Kita diberi, puji Tuhan. Nggak diberi pun, saya yakin ada berkat dari Tuhan. Nah, yang kedua kita melihat di sini si sulung. Apakah si sulung dapat warisan juga? Dapat. Kenapa dikatakan di situ bahwa bapaknya memberikan bagian harta miliknya itu kepada mereka berdua. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Artinya bukan hanya si bungsu yang mendapatkan harta warisan, tetapi juga si sulung. Dan kalau saya coba belajar dan saya coba cari-cari, apa sih yang menjadi budayanya pembagian warisan di dalam umat Yahudi? Memang saya tidak menemukan secara detail, tapi dikatakan selalu bicara warisan itu adalah hak yang sulung. Kalau saya boleh jimanisikan secara liar, sebenarnya yang dapat hak warisan itu yang paling besar siapa? Si sulung. Dan di mana-mana adat budaya, mungkin di orang Indonesia sekalipun dengan berbagai macam sukunya, saya yakin anak yang paling besar pasti dapat hak yang lebih besar ketika pembagian warisan. Tapi kalau yang udah modern ya dibagi rata. Dan tidak mengenal gender wanita perempuan. Tapi orang Yahudi itu karena dia adat budayanya patriark, artinya laki-laki saja yang diperhitungkan. Kalau anak perempuan tidak. Tapi memang di dalam perjanjian lama dikatakan kalau tidak punya anak laki-laki ya mau nggak mau warisannya diberikan kepada yang perempuan. Itu ketika pembagian tanah Israel, tanah Kanaan. Untuk ke-12 suku sebagai milik pusaka mereka. Nah, saya nggak bahas lebih lanjut tentang bagaimana pembagian warisan, tapi intinya di sini mereka berdua mendapatkan warisan. Baik si bungsu dan si sulung. Si bungsu menjual warisannya dan dia menghabiskannya, tapi si sulung dia dapat, ya, mungkin bisa saja lebih banyak saya katakan. Dan di ayat 25-29 kalau kita baca nanti, bahwa si sulung itu tetap tinggal bersama dengan si bapak, dia bekerja di tempat bapaknya, di ladang bapaknya, dan tidak mengalami kesusahan. Tidak diceritakan bahwa si sulung itu menderita kelaparan, mengsengsara, tidak ada di situ diceritakan. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai 32, nggak ada ceritanya si sulung itu menderita kelaparan, nggak ada. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan melihat di ayat 15 sampai 20. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, yaitu si bungsu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Di part yang kedua ini kita melihat satu karakter si bungsu. Kisah si bungsu. Tokoh si bungsu ini. Ketika dia melarat, dia jatuh, miskin, nggak punya apa-apa karena hartanya sudah dihabiskan untuk foya-foya. Dia menjadi baby sitter. Bukan babysitter ya, tapi baby sitter, penjaga babi. Untuk orang kafir. Saya katakan, kalau orang kurang ajar sama orang tuanya, kalau orang menuntut apa yang bukan menjadi haknya, yang belum saatnya dia mendapatkan haknya, saya katakan pasti hidupnya akan mengalami kutukan. Saya mau katakan kutukan ya, karena lawannya berkat pasti kutuk. Hidupnya pasti tidak diberkati lah. Dan dia akan bekerja untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya apa? Dia akan menderita sekalipun dia mencari sesuatu berkat untuk kehidupannya. Seperti si bungsu ini. Tetapi di situ si bungsu apa dikatakan? Dia menyadari kesalahannya. Ayat 17a mengatakan ia menyadari kesalahan dan dia berbalik. Dia ingat kepada bapaknya, dia ingat kepada rumahnya. Dia merendahkan diri bukan hanya di hati tapi di mulutnya dan ada tindakan yang nyata. Dia 20a makanya dikatakan ketika dia menyadari bahwa dia salah, bahkan dia mengatakan aku bukan hanya berdosa kepada Bapa tapi juga kepada sorga. Artinya dia tahu bahwa dia bukan hanya berdosa kepada bapaknya, tapi juga kepada Tuhan. Orang ketika mau bertobat, dia harus menyadari bukan karena dia salah kepada orang yang sesama manusia, tapi sesungguhnya dia bersalah di hadapan Tuhan. Maka dia harus bangkit. Maka si bungsu ketika menyadari, dia bangkit. Jadi kalau kita mau bertobat, ingat, bertobat bukan hanya terhadap diri sendiri, mengakui kesalahan kepada sesamanya, tetapi ingat, kita bertobat itu kepada surga. Karena kita adalah orang-orang percaya, amin. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, ayat 20b sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan. Nanti saya akan bagikan poinnya apa di sini, ya. 20b, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Di bagian yang ketiga daripada kisah bungsu anak yang terhilang ini. Makanya judulnya anak yang terhilang ya. Kenapa kok judulnya anak terhilang? Saya akan jelaskan nanti ya. Nah, di bagian yang ketiga ini dikatakan bahwa si bapak itu menunggu anaknya pulang. Artinya apa? Bapak yang baik, dia tahu anaknya salah, udah minta warisan ketika dia masih hidup, menuntut warisan ketika dia hidup. Tapi dia tidak mempunyai dendam kepada anaknya. Dia tidak mempunyai kebencian kepada anaknya. Justru bapak ini dalam kisah ini, dia menunggu kedatangan anaknya pulang. Makanya perkataannya dikatakan di situ, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya apa? Kalau orang nggak pernah menunggu, nggak mungkin tiba-tiba melihat anaknya pulang. Tapi kalau orang yang menantikan anaknya pulang, dalam kisah ini, dia akan menunggu, dia akan terus memandang ke arah di mana saat anaknya meninggalkan rumahnya. Udah pasti misalnya kalau dia di halaman rumahnya, dia selalu melihat ke pintu depan, ke gerbang pintu rumahnya. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Bahkan dikatakan belum sampai ke depan pintu gerbang atau masuk ke halaman rumahnya, ketika masih jauh si bapak sudah melihat. Artinya si bapak ini menunggu anaknya pulang. Artinya dia tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam, tapi dia mengampuni anaknya sedari ketika anaknya pergi meninggalkannya. Wow, ini sangat hebat.
Ini saya mau katakan, inilah contoh hati Bapa yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita semua. Jangan kita menyimpan kebencian, dendam, sampai orang itu minta maaf sama kita. Nggak perlu. Ketika orang itu melakukan kesalahan, ketika orang itu membuat hati kita membenci, hati kita bendam sama dia, saat itu juga kita harus melepaskan pengampunan. Amin. Karena ini kunci supaya kita diberkati Tuhan. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, saya yakin dan percaya hidup kita pasti susah. Berkat itu pasti akan gampang hilang. Tetapi si bapak ini menantikan anaknya pulang. Dia dari semula sudah memberikan pengampunan. Makanya dia menunggu anak bungsunya pulang. Wow, hebat sekali. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika anaknya sudah pulang, dia langsung peluk. Ingat loh, ini anaknya jadi apa? Babysitter. Penjaga babi. Yang namanya penjaga babi itu nggak ada yang pakai parfum. Oke bro, sis. Nggak ada saudara-saudara yang sekalian kasih Tuhan. Nggak ada yang tiba-tiba anaknya pulang, wah dengan pakaian yang rapi, wangi. Enggak. Dalam kisah ini anaknya pulang dengan baju yang sudah mungkin nggak baunya, udah nggak karuan, campur dengan bau babi, makanan babi, karena dia mungkin juga badannya sudah kurus, kering, krempeng, karena dia mau makan pun susah. Makan makanan ampas babi saja, teman-teman penjaga yang lain, bahkan majikannya melarang untuk memakan makanan babi. Bayangkan, manusia sampai mengharapkan untuk makanan babi. Itu sudah level paling terendah. Kalau saya ibaratkan, kalau kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin banyak melakukan kesalahan kepada kita, mereka yang terhina sekalipun, saya yakin ketika kita melepaskan pengampunan, dia akan dikembalikan ke tempat yang tinggi. Sama seperti si bungsu. Si bapak langsung menyuruh para pegawainya, ambilkan baju yang paling megah, berikan cincin pada tangannya, berikan sepatu, dan mari kita potong anak lembu dan membuat suatu pesta untuk menyambut kedatangan anakku yang hilang. Karena dia yang mati kini telah kembali. Wow, bapaknya hebat sekali, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hati bapak memang mahal harganya. Itu yang kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah pandemi ini, kita nggak usah lagi mikirin, oh saya benci si A, oh saya benci sama si B, oh saya punya dendam, itu nggak bisa, dia nggak mungkin bisa diselesaikan. Kesalahannya itu tidak bisa dimaafkan. Hei, lihat di kisah ini. Bapaknya tidak pernah menyimpan kesalahan atau kebencian kepada anaknya dari ketika anaknya meninggalkan rumahnya. Sekalipun kesalahannya anaknya itu sangat besar, dia meminta warisan ketika dia masih hidup dan meninggalkan bapaknya begitu saja. Tapi bapaknya mengampuni. Dan si bungsu, kita melihat di sini tokoh si bungsu dalam bagian yang ketiga ini, dia mengaku kesalahan di hadapan bapaknya. Saya katakan tadi, dia melakukan pertobatan, bukan hanya mengakui salahnya kepada bapaknya yang telah ditinggalkan, tetapi juga kepada sorga. Dia katakan, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Maka tidak patutlah aku ini disebut sebagai anak Bapa. Nah, itulah harusnya kita ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, jangan kita merasa diri kita benar karena yakin akan dibenarkan Tuhan. Jangan, tetaplah kita punya hati bahwa kita ini tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan, Tuhan benarkan kita dan memberikan penebusan di kayu salib sebagai karya agung yang Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Bapa kita di surga. Jangan kita sombong, jangan kita punya seolah-olah hidup ini adalah kita yang mengatur, hidup ini adalah semuanya hasil kerja kita. Jangan. Ingat, ketika kita mau merendahkan diri kita, mengaku bahwa kita salah, bertobat sungguh-sungguh, saya katakan di sini, ia dikembalikan kepada posisi anak. Sekalipun si bapak itu, ya saya yakin, tidak pernah melupakan bahwa anak bungsu adalah anaknya. Tapi dia akan dikembalikan kepada posisinya secara status sosial. Ambilkan baju yang terbaik. Dikatakan di situ, saya bacakan lagi. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, artinya nih si anak ini udah nggak layak banget pakai baju yang dia pakai ketika dia datang.
Tapi karena bapaknya punya hati bapa yang mengampuni, dia suruh pegawainya ambil jubah yang terbaik, berikan dia cincin, dan pakaikan dia sepatu, supaya dia layak menjadi anakku kembali. Wow, ini sangat hebat saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hati Bapa ini sangat hebat. Di bagian keempat, yaitu ke bagian yang terakhir sekarang, kita akan melihat bagaimana si sulung. Ya, tadi si sulung kan kita ingat dari awal, dia punya sama-sama dapat warisan, bahkan kemungkinan lebih besar karena dia anak sulung. Karena bagaimanapun tradisi hak kesulungan itu tetap ada, ya. Tetap ada sampai kepada zaman Yesus, mungkin sampai sekarang tetap ada namanya hak kesulungan. Ya, makanya kan saat itu menjadi perdebatan kan antara si Yakub dan Esau, karena si Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Esau marah karena dia tahu hak kesulungan itu, wow, itu hebat, sangat dihargai sekali sebenarnya. Tapi saat itu Esau tidak menghiraukan. Nah, di sini kita melihat, kita tidak bicara tentang warisannya kembali ya. Nah, kita akan lihat di dalam ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, inilah adalah akhir daripada kisah anak yang terhilang. Kita melihat ada dua tokoh di dalam part yang keempat ini. Yang pertama si sulung, dia pulang dan melihat pesta. Dan dia bertanya-tanya, ada apa nih pesta di rumah ini? Ini bukan hari ulang tahunku, ini bukan hari pernikahanku, ini juga bukan hari ulang tahun bapakku. Ada apa ini? Dan dia bertanya kepada hamba-hamba di rumah tersebut, yaitu para pembantu-pembantunya, ada apa ini? Dan dikatakan, oh, adikmu sudah pulang. Dan si bapak merayakan dengan pesta. Dan jadi suatu pertanyaan, ketika si bapak ini bikin pesta, kenapa si sulung nggak dikasih tahu? Nggak ada yang tahu kan? Karena ini akan menjadi part bagi kita semua, bahwa namanya keluarga itu nggak perlu you dipanggil dulu baru you datang. Kalau you tahu, ya udah you datang aja kalau ada pesta. Nggak usah lu datang karena lu dipanggil, nggak usah. Ya. Memang tidak dijelaskan di sini kenapa si sulung tidak dipanggil ketika si bapak itu membuat pesta untuk anak bungsunya yang kembali. Karena saya yakin percaya, karena pestanya khusus untuk si bungsu. Dia merayakan dengan seisi rumah kedatangan si bungsu, dengan menyembelih anak kambing domba. Si sulung akhirnya marah dan tidak mau masuk ke dalam pesta. Dia ngambek, marah kepada si bapak karena si bungsu itu dapat pesta yang meriah. Sedangkan dirinya itu tidak pernah mendapatkan pesta. Makanya dia berkata di dalam ayat yang ke-29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Jadi selama ini dia berpikir kalau dia melayani bapaknya akan menghargainya, menyembelihkan seekor anak domba, dan berpesta dengan teman-teman si sulung itu. Ya kan dikatakan di situ, Bapa belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi si sulung ini marah karena dia selama ini nggak pernah ada pesta buat dia, kumpul dengan teman-temannya, bersukacita.
Tapi yang selama ini dia kerjakan adalah bekerja dengan giat di ladang milik bapaknya. Dan ingat ya, satu hal, kita pegang dari awal. Bungsu dan sulung sama-sama dapat warisan. Dan di situ dikatakan oleh bapaknya. Nah, tokoh yang kedua si bapaknya. Bapaknya keluar. Dia menyambut si sulung. Dia menyambutnya tuh dengan sukacita. Namanya seorang bapak. Wah, anakku sudah pulang dari ladang. Pasti ingin, ayo kita masuk, kita bersukacita. Adikmu telah pulang. Pasti seorang bapak tuh gembiranya sampai seperti itu. Dan berbicara kepada si sulung. Ingat, di sini dikatakan bapaknya pun tidak marah ketika si sulung komplain. Dikatakan ayat 31, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si sulung protes, kenapa anak yang sudah menghabiskan uang bapak, harta bapak, hidup dengan para pelacur-pelacur, dan saya yakin nih, jangan-jangan si sulung punya intel untuk ngikutin kemana si bungsu pergi. Karena dia tahu kok apa yang dilakukan oleh si bungsu. Menghabiskan uang dengan para pelacur, berfoya-foya, dia tahu. Kita nggak pernah tahu kan bahwa hati seorang bapak itu tidak bisa merubah bahwa yang namanya anak itu tetap anak. Karena nggak ada yang namanya mantan anak. Nggak ada yang namanya mantan ayah. Sekali itu seorang ayah, sekali dia seorang anak, tetaplah seorang ayah dan seorang anak. Dan inilah yang dimiliki oleh si bapak. Dia punya hati bapak kepada kedua anaknya. Dia pun mengampuni kesalahan si bungsu. Dia tidak marah. Bahkan di ayat 31 dikatakan, anakku, engkau telah selalu bersama-sama dengan aku. Kalau saya mau terjemahkan dengan bebas, tidak seperti adikmu si bungsu yang hidupnya susah. Dia melarat. Dia sampai menjadi seorang penjaga babi. Kamu di sini tidak pernah berkekurangan. Bahkan dikatakan, ingat ya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si sulung sudah punya bagian sebagai harta warisannya, bagian warisannya, dan dikatakan lagi oleh bapaknya, kepunyaanku yang masih ada ini adalah juga kepunyaanmu. Kenapa kamu harus komplain? Kenapa kamu harus berpikir bahwa aku harus menyembelihkan anak domba untuk kamu? Sedangkan kamu pun bisa menyuruh hamba-hamba di belakang itu atau pembantu-pembantuku semuanya untuk membuat suatu pesta untuk teman-temanmu. Kalau saya mau terjemahkan seperti itu. Jadi si bapak itu sebenarnya nggak pernah melarang si sulung untuk berpesta, memotong anak kambing domba. Nggak pernah. Makanya saya mau katakan, kenapa si sulung ini marah? Karena dia merasa berhak punya perasaan. Marah, dihargai, dan diperdulikan. Di ayat 28-29 kita melihat dia komplain. Ayat 28-30 dia komplain bahwa kenapa bungsu yang baru pulang tetapi dia diberikan pesta. Saya yang sudah capek lelah bekerja buat bapak di ladang bapak, tapi saya tidak pernah dibuatkan pesta. Ini sebenarnya komplain. Lalu dalam implikasi dalam kehidupan kita, mungkin kita melihat ada orang yang baru bertobat, ada orang yang baru terima Tuhan Yesus, ada orang yang baru pergi ke gereja, ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus, tapi kok hidupnya diberkati, tapi kok hidupnya lebih hebat dari kita, hidupnya lebih enak dari kita, dan kita iri sama mereka. Saya mau katakan, memang ini tidak menjadi suatu masalah yang serius. Tapi ingat, dimulai dari iri hati, dimulai dari kebencian, dimulai dari dengki, dimulai dari mengingini apa yang orang lain alami. Ingat, dosa sudah mengintip di situ. Si bungsu membenci si sulung karena si sulung membenci si bungsu di ayat 30 karena dia bekerja dengan giat. Di ayat 29 dikatakan dia bekerja di ladang, bersikap baik, bersikap santun kepada bapaknya, tidak pernah memberontak kepada bapaknya. Tapi dia juga tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan teman-temannya karena dia terlalu sibuk dengan bekerja pada bapaknya. Sama halnya kita, mungkin kita sudah sibuk melayani Tuhan, kita sudah sibuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin dengan cara pikir kita sudah terlalu sibuk dengan pelayanan-pelayanan, kita sudah sibuk dengan hal-hal yang rohani. Berdoa, kita mungkin membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, kita sudah banyak melakukan itu, tapi kita tidak melihat bahwa hidup kita diberkati.
Dan kita melihat ada orang yang baru bertobat, wah hidupnya sangat diberkati. Dan muncul di situ namanya iri hati. Nah, itulah yang bahaya. Di tengah-tengah pandemi ini, jangan sampai kita punya iri hati. Jangan karena kita punya perasaan dengki dengan orang lain. Kok dia nggak kena virus ya, saya kok kena. Kok dia kehilangan keluarganya ya, kok saya tidak. Pokoknya jangan sampai kita mengingini apa yang orang lain alami. Terlebih lagi ketika orang lain diberkati, janganlah kita punya iri hati. Tapi mari kita mau sama-sama bersyukur, bersuka cita. Nah, inilah bahayanya orang baik. Saya mau katakan. Ya. Bahayanya orang baik dalam Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan di situ, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi di sini Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahayanya orang baik itu adalah mengalami pengerasan hati. Kenapa? Karena hati itu tersembunyi tempat aku berada. Hati itu tersembunyi, orang lain tidak bisa melihatnya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa isi hati kita. Hati itu bisa menjadi licik, menjadi penipu. Maka dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Karena hati pusat daripada segala apa yang kita mau dan kita pikirkan. Dan ingat, ketika kita mengalami pengerasan hati, hati itu membatu. Incurable, tidak dapat disembuhkan. Makanya orang yang mengalami penyakit hati, dia akan mengalami pengerasan hati, yaitu sirosis. Kalau hatinya sudah keras, nggak bisa disembuhkan, selain dibuang bagian yang keras tersebut. Itu yang disebut kanker hati. Pengerasan hati. Ya. Ingat, pengerasan hati itu adalah, salah satunya adalah virus Lucifer apa? Virus Lucifer yang sampai dengan detik ini disebarkan kepada orang-orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya apa? Ingin dihargai dan ingin dihormati. Dan tidak memiliki hati Bapa. Orang yang ingin dihargai, orang yang ingin dihormati, pasti tidak punya hati Bapa. Kenapa? Dia menuntut dirinya, aku. Seperti Lucifer. Dia menuntut dirinya itu harus lebih daripada Allah Bapa. Ya. Dan berkata di dalam Lukas 17 ayat 10. Dengan jelas di situ katakan Lukas 17 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kalau orang supaya tidak punya pengerasan hati, mari seharusnya kita berkata, I am nothing Lord, and the Lord is love. Aku bukan apa-apa Tuhan, atau aku bukan siapa-siapa Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi peraturanku. Tuhan yang menjadi hukumku. I am nothing. The Lord is my law. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya bahaya orang baik ini, yaitu pengerasan hati, tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi kepada si sulung, dia mengalami pengerasan hati. Dia berpikir bahwa selama ini apa yang dia lakukan sudah benar, sudah baik. Ya. Maaf. Si sulung berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik. Tetapi sesungguhnya belum benar. Kenapa? Karena dia melakukannya itu untuk sesuatu yang kembali kepada dirinya, bukan kepada bapaknya saat itu. Sama seperti kita, kalau kita melakukan perbuatan baik supaya kita dihormati, supaya kita dipuji, supaya kita merasa dianggap oleh orang lain, sama saja kita tidak berbuat baik. Orang yang berbuat baik dan benar adalah tidak perlu mendapatkan pujian, tidak perlu dilihat orang, tidak perlu dihormati, tapi dia tetap melakukan kebaikan itu demi kebaikan, sehingga kebaikannya menjadi sesuatu yang benar di mata Tuhan. Bahaya orang baik apalagi tidak menyadari persekutuan dengan Bapa, lebih memilih duniawi. Maka di ayat 31 tadi dikatakan dalam
Lukas, bahwa aku tidak bisa berpesta atau bersekutu dengan teman-temanku dan tidak bisa memakan anak kambing itu bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia lupa bahwa selama ini dia bersama dengan bapaknya. Harusnya dia tetap bisa bersukacita. Kalau dia ingin mengadakan pesta dengan teman-temannya, tinggal suruh potong anak kambing lalu bikin pesta. Bapaknya pasti juga tidak akan marah. Nah, inilah yang kita sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita punya persekutuan dengan Bapa di surga. Kita lebih sibuk dengan hal-hal duniawi. Sehingga kita selalu menuntut ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita menuntut ketika kita tidak dihormati. Kita menuntut ketika kita tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Ini kenapa? Karena kita tidak menyadari persekutuan dengan Bapa. Kemudian tidak menyadari bahwa kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak. Ingat, ketika kita menjadi anak Allah, apa yang menjadi kepunyaan Bapa di surga adalah kepunyaan kita. Artinya apa di sini? Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti berikan kepada kita. Apa yang menjadi kepunyaan Allah Bapa? Yaitu apa? Otoritas. Kalau kita mengimani ini, kita pasti menjadi orang-orang yang berotoritas. Kita pasti menjadi orang-orang apa yang kepunyaan Bapa, menjadi orang yang punya integritas. Karena Allah Bapa itu integritas paling utama. Kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Dan menyadari kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak. Yohanes pun dalam Yohanes 14 ayat 3 pun dengan jelas mengatakan bahwa demikian firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi apa yang kepunyaan Bapa dan kepunyaan anak ini berbicara bahwa apa yang kita minta kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan jawab. Selama dalam koridor apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti Tuhan berikan kepada kita. Seperti Bapa kan, dalam kisah anak terhilang tadi. Anak lembu, anak kambing itu semuanya adalah milik kita. Bukan milik Bapa sendiri. Tapi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seharusnya kamu juga bisa berpesta dengan teman-temanmu. Artinya di sini apa? Kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Jangan kita menjadi lemah di tengah-tengah pandemi ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang jatuh dalam hal kekristenan, dalam iman kekristenan kita ketika di masa pandemi ini. Mari kita mau sama-sama bangkit dan dikuatkan kembali. Ya. Dan tidak menghormati dan tidak mengerti perasaan dan pikiran kehendak Bapa. Nah, inilah bahaya orang baik. Ya. Filipi 2:5 sudah jelas dengan katakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahkan di Filipi 3:10 pun dengan jelas bahwa apa yang Tuhan pikirkan, apa yang menjadi perasaan Tuhan, kehendak Tuhan adalah apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Yaitu apa? Yang kukendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Jadi ini berbicara apa? Berbicara apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, saya yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi kok. Apa yang menjadi pergumulan doa kita saat ini di tengah-tengah pandemi ini, pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan bila kenyataan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, ingat ya, seringkali kenapa kok yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jangan-jangan itu bukan kebutuhan kita, tapi keinginan. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita, keinginan kita sendiri. Makanya itu selalu bertentangan. Mari kita mau serahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ke dalam keinginan dan kehendaknya Tuhan. Seperti Filipi 2 ayat 5 tadi. Serupa dengan Tuhan. Sepikir. Dan bahayanya orang baik itu tidak dapat bertobat. Artinya tidak pernah mau bertobat dalam kehidupannya. Yang penting saya sudah jadi orang baik. Seperti sulung tadi. Dia berkata, aku sudah baik sama Bapa. Aku tidak pernah melanggar peraturan Bapa. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah membunuh orang.
Tapi dengan satu hal kecil tadi kan saya katakan, ada orang yang baru bertobat dan diberkati Tuhan, kita iri. Satu hal kecil saja, iri. Inilah virusnya Lucifer, mulai dari iri hati. Membanding-bandingkan satu kita dengan yang lain. Nah, itulah virus yang ditanamkan dalam kehidupan orang-orang percaya supaya orang percaya jatuh. Itu virus Lucifer. Sehingga dia tidak dapat bertobat, sehingga akhirnya dia menghujat Roh Kudus. Apa sih menghujat Roh Kudus? Artinya dia tidak bisa lagi punya persekutuan intim dengan Tuhan. Nah, Lukas 2 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa sebentar. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus artinya bukan kita hanya mengata-ngatai Roh Kudus, tetapi artinya kita menolak kuasa Roh Kudus itu sendiri. Kita sebagai orang-orang Pentakosta harus percaya dan beriman bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita membuat Roh Kudus itu berduka, apalagi menghujat. Memang dikatakan di sini menghujat anak manusia itu akan diampuni. Iya, ini konteksnya ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid. Tetapi saat ini ingat, jangan pernah kita menghujat pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Anak manusia itu berbicara Allah Anak. Jangan kita sekali-kali menghujat Tuhan Yesus. Jangan kita menghujat Allah Bapa. Jangan juga kita menghujat Roh Kudus. Apalagi kita juga menolak. Menolak pun itu sama dengan yang namanya menghujat. Menolak Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sama dengan kita menghujat. Makanya itulah bahayanya orang baik. Mengalami pengerasan hati, punya virus Lucifer, mengingini atau iri hati dengan orang-orang di sekelilingnya. Tidak mau berkata I am nothing. Tidak mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggalnya, sebagai hukum hidupnya. Tidak menyadari persekutuan dengan Bapa, tidak menyadari kepunyaan Bapa adalah kepunyaannya. Tidak menghormati dan mengerti apa yang menjadi perasaan, pikiran, dan kehendak Bapa. Dan yang lebih parahnya tidak dapat bertobat atau menghujat Roh Kudus. Jadi ingat, pertobatan buat orang baik itu sangat penting. Ya, sekali lagi saya katakan, orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar, pasti dia akan melakukan kebaikan. Menjadi suatu pertanyaan buat kita semua. Apakah si sulung itu masuk dalam pesta? Memang di kisahnya tidak pernah kita ketahui. Endingnya di mana? Apakah si sulung masuk ke dalam pesta ataukah dia tetap di luar pesta? Kalau dia sampai pergi, dia tetap di luar pesta dan dia pergi meninggalkan Bapa. Wow. Saya yakin dan percaya kita pun tidak mau sama seperti sulung yang meninggalkan pesta perjamuan anak domba karena ada perasaan iri hati. Apakah sekarang yang jadi pertanyaan, kita mau menjadi si sulung atau si bungsu? Itulah yang akan menjadi perenungan kita. Apakah kita mau melakukan pertobatan dengan benar seperti yang bungsu lakukan? Atau kita mau seperti sulung yang tidak masuk ke pesta, bahkan mungkin meninggalkan bapaknya. Seperti si bungsu meninggalkan bapaknya dulu. Nah, apa yang perlu kita renungkan? Ingat bahwa orang merasa berdosa itu wajar. Orang berdosa merasa baik, itu bebal. Orang baik merasa baik, itu juga bebal. Tetapi yang benar adalah orang baik merasa dirinya berdosa. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya berdosa, sekalipun dia orang baik, dia akan dibenarkan dan menjadi benar di hadapan Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, marilah kita mau sama-sama memiliki pertobatan yang benar, memiliki hati Bapa, menyadari dan bangkit dari kejatuhan kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita banyak melakukan kesalahan. Di tengah pandemi ini iman kita mulai luntur, iman kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau bertobat, mengalami pertobatan sebagai orang baik,
Mari kita lakukan itu agar kita dibenarkan oleh Allah Bapa kita di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah boleh sama-sama kami dengar Tuhan. Mungkin kami belum mengerti untuk kesemua firman ini Tuhan. Tapi kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan pengertian, iluminasi kepada kami semua supaya kami boleh mengerti dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh, Tuhan berkembang dan berbuah, menjadi dampak buat kami, bahkan menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Tanamkanlah Tuhan firman Tuhan ini supaya kami menjadi orang-orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Menyadari kesalahan kami dan kami mau bangkit Tuhan dari kesalahan kami. Bahkan kami mau belajar Tuhan memiliki hati Bapa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam saya sekali lagi buat kita semua dan memperingatkan kita semua, mari kita tetap patuhi prokes. Karena di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kita boleh mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Yaitu dengan tetap menjaga yang namanya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, air mengalir. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Dan juga ingat dengan 3 hal penting yang menjadi pedoman kita di tengah-tengah pandemi ini, yaitu iman, imun, dan aman. Iman, mari kita mau sama-sama terus beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Imun artinya kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan vitamin yang lengkap dan memiliki gaya hidup dan pola hidup yang sehat. Dan yang ketiga, aman, yaitu menerapkan 5M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi ataupun interaksi dengan orang-orang sekeliling kita. Mari kita mau sama-sama menjaga kesehatan kita dan kita supaya sama-sama mau membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Selalu gunakan masker dimanapun Anda berada. Dan ingat, bila perlu menggunakan masker double. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.